Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini Sarah Jacqueline dengan NIM 1901123 dari kelas 2B PKP. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mangrove yang berupa ujian tengah semester dari dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut Pak Ferry Dwi Cahyadi, SPD MSc. Berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu mangrove? Kalau belum, saya akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari mangrove itu sendiri. Jadi, mangrove ini merupakan formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang di wilayah yang dilindungi dan juga di wilayah pesisir, yang biasanya kawasannya tersebut berupa kawasan tropika dan juga subtropika. Nah, menurut Magne pada tahun 1968, mangrove ini berasal dari dua kata yang berbeda, dari dua bahasa yang berbeda juga. Nah, yaitu yang pertama dari bahasa Portugis berupa mangue dan juga dari bahasa Inggris berupa grove. Jadi, dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan, dan kata mangal dipergunakan untuk komoditas hutan yang terdiri atas individu-individu jenis mangrove. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan baik untuk komoditas pohon-pohonan ataupun rumput-rumputan yang tumbuh di kawasan pesisir maupun untuk individu jenis tumbuhan lainnya yang tumbuh dan berasosiasi dengannya. Saja saya jelaskan pengertian mangrove secara umum. Adapun pengertian mangrove menurut oleh para ahli-ahli. Kali ini saya akan menjelaskan 4 pengertian mangrove menurut 4 para ahli yang berbeda. Pertama, menurut Mesteler dalam Nur dan kawan-kawan pada tahun 1999, kata mangrove berasal dari bahasa Melayu kuno, yaitu mengimangi atau digunakan untuk menerangkan marga Avicenna, dan sampai saat ini istilah tersebut masih digunakan untuk di kawasan Maluku. Karena hal tersebut, jadi ada keterkaitan, sehingga hutan mangrove memiliki berbagai macam istilah atau sebutan, seperti coastal woodland, mangrove, dan tidal forest. Yang kedua, ada Sanger et al. Pada tahun 1986, di mana hutan mangrove adalah sebagai suatu bentuk formasi hutan yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut dan keadaan tanah yang anaerobik. Yang ketiga, menurut Soekarjo pada tahun 1996, hutan mangrove sebagai sekelompok tumbuhan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan dari famili yang berbeda-beda, namun memiliki persamaan daya adaptasi, morfologi, dan fisiologi yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. Nah, yang terakhir menurut Surya Negara pada tahun 1987, di mana menurut dia hutan mangrove sebagai hutan yang terutama tumbuh pada lumpur aluvial di daerah pantai dan juga di muara sungai, yang eksistensinya selalu dipengaruhi oleh air pasang surut dan terdiri dari berbagai jenis macamnya. Jenis yang dapat ditemukan berupa jenis Avicenna, Soneratia, Rhizophyra, Bruguiera, Seriops, Lumnizera, Exoesaria, Silosarpus, Sivifora, dan juga Nipah. Bagaimana sih proses ataupun cara atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mangrove itu untuk mampu berkembang dan juga tumbuh? Nah, faktor-faktor yang bisa ditemukan berupa kadar garam. Kadar garam yang dimaksud adalah kadar garam yang sangat ekstrim. Terus ada jenuh air. Lalu ada kondisi tanah, di mana kondisi tanahnya itu cenderung kurang stabil dan juga adanya anaerob. Faktor selanjutnya ada kondisi garam atau salinitas pada substrat yang juga mempunyai pengaruh terhadap sebaran dan terjadinya pemintakatan. Berbagai macam jenis tumbuhan mangrove mampu bertahan hidup pada salinitas yang tinggi, namun jenis Avicenna merupakan jenis yang mampu hidup bertoleransi terhadap kisaran salinitas yang sangat besar. Jadi beberapa jenis dari mangrove itu sendiri dapat mengembangkan mekanismenya yang memungkinkan secara aktif untuk mengeluarkan garam dari jaringannya. Selain itu ada juga organ lainnya yang memiliki daya adaptasi dengan cara mengembangkan sistem akar napas dengan memperoleh oksigen dari sistem perakaran yang hidup pada substrat yang anaerobik. Selain itu, keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir juga
tumbuh dan berkembang yang kaitannya itu erat dengan ekosistem lainnya. Ekosistem lain yang dimaksud itu seperti terumbu karang, alga, dan juga padang lamun. Selanjutnya ada persebaran mangrove di wilayah Indonesia. Yang pertama berdasarkan luasnya. Nah, mangrove ini dapat kita temukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Irian juga. Nah, untuk luasnya, berdasarkan sumbernya itu berbeda-beda hasilnya. Pada tahun 1982 bahwa luasnya itu sekitar 4,25 juta hektar, sedangkan menurut laporan Geisen pada tahun 1993 luasnya itu sekitar 2,49 juta hektar. Berdasarkan jenis-jenis mangrove yang ada di wilayah Indonesia ini, maka ada juga jenis tumbuhan-tumbuhan lainnya yang dapat kita temukan pada hutan mangrove tersebut, yaitu meliputi 202 jenis tumbuhan lainnya seperti 89 jenis pohon, 5 jenis palm, 49 jenis pemanjat, 44 jenis ternah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku-pakuan. Itu menurut Nur dan kawan-kawan pada tahun 1999. Sebanyak 43 merupakan jenis tumbuhan mangrove sejati, sementara jenis lainnya merupakan jenis tumbuhan yang biasanya berasosiasi dengan hutan mangrove jenis. Dari 43 jenis mangrove tersebut, 33 jenis termasuk klasifikasi pohon dan sisanya adalah termasuk jenis perdu. Sedangkan menurut Soekarjo pada tahun 1996 jenis tumbuhan mangrove itu sekitar 75 jenis. Namun menurut Sanger et al. Berdasarkan sumbernya www.oceanography.lipi.go.id menyatakan bahwa jenis tumbuhan yang ada di seluruh dunia ini hanya sekitar 60 jenis. Namun perbedaan pendapat itu bukanlah suatu masalah dikarenakan itu sebagai bukti indikasi bahwa ada dinamika interaksi pada pengetahuan. Berikut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi dari mangrove. Yang pertama ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut ini menyebabkan terjadinya perubahan beberapa faktor lingkungan yang besar, terutama suhu dan juga pada salinitasnya. Oleh karena itu, hanya beberapa jenis tumbuhan yang memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim, yang mampu bertahan hidup dan berkembang di dalamnya. Kondisi yang terjadi tersebut menyebabkan rendahnya keanekaragaman di dalamnya. Namun di sisi lain juga terdapat kepadatan populasi masing-masing jenis umumnya yang tinggi. Yang kedua, ada pengaruh tipe tanah atau substrat pada mangrove tersebut. Sangat jelas pada jenis Rhizophyra, misalnya pada tanah, lumpur yang dalam dan lembek akan tumbuh dan didominasi oleh Rhizopola mucronata yang kadang-kadang tumbuh dan berdampingan dengan Avicennia marina. Kemudian untuk Rhizophyra stilosa lebih menyukai pada pantai yang memiliki tanah pasir atau pecahan terumbu karang dan biasanya berasosiasi dengan jenis Soneraphia alba. Sedangkan untuk jenis Rhizophyra apiculata hidup pada daerah transisi. Faktor selanjutnya ada kondisi garam atau salinitas pada substrat yang juga mempunyai pengaruh terhadap sebaran dan terjadinya pemintakatan. Berbagai macam jenis tumbuhan mangrove mampu bertahan hidup pada salinitas yang tinggi, namun jenis Avicennia merupakan jenis yang mampu hidup bertoleransi terhadap kisaran salinitas yang sangat besar. Bila dilihat dari aspek fisiknya, mangrove ini juga mempunyai peranan sebagai pelindung kawasan pesisir dari hempasan arus, angin, dan juga ombak dari laut, serta berperan juga sebagai benteng dari pengaruh banjir dari daratan. Tipe perakaran beberapa jenis tumbuhan mangrove tersebut juga mampu mengendapkan lumpur sehingga memungkinkan terjadinya perluasan area hutan mangrove. Peranan lainnya juga sebagai perangkap sedimen dan sekaligus mengendapkan sedimen, yang berarti pula dapat melindungi ekosistem padang lamun dan terumbu karang yang berbahaya dari adanya pelumpuran. Terciptanya kebutuhan dan kelestarian ketiga ekosistem dari bahaya kerusakan tersebut dapat menciptakan suatu ekosistem yang sangat luas dan kompleks sehingga dapat memelihara kesuburan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta dan memberikan kesuburan bagi perairan, kawasan, pantai, dan juga bagian sekitarnya. Mangrove juga memiliki fungsi ekonomis seperti menghasilkan beberapa jenis kayu, di mana kayu itu memiliki kualitas yang bagus dan juga tinggi. Kedua, menghasilkan hasil-hasil non-kayu. Hasil-hasil non-kayu itu berupa hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Hasil hutan bukan kayu ini biasanya berupa arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman lainnya, serta menjadi kawasan persinggahan untuk habitat satwa yang langka, sehingga
ada beberapa jenis satwa yang langka yang biasanya hidup ataupun tinggal di hutan mangrove. Di antaranya seperti buaya rawa, kera, ekor panjang, burung-burung langka, dan juga masih banyak lagi. Sekian penjelasan saya mengenai materi mangrove. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga masih banyak kurangnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.